Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, indah sekali kalau kita boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu sudah membawa pujian penyembahan bagi Tuhan. Jika ada yang baru pertama kali hadir, saya ingin mengucapkan selamat datang. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya kalau ada yang baru pertama? Ada? Semua udah pernah? Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, setiap bulan kita mendapatkan subtema dari Pak Hani sebagai gembala senior dari Gereja Happy Family Center, dan subtema di bulan Januari ini indah sekali, yaitu Wisdom for Success. Bagaimana kita membutuhkan hikmat untuk kita bisa sukses, bisa kita berhasil. Saya percaya tidak ada seorang pun dalam dunia ini, baik yang masih muda, udah berkeluarga, yang tidak mau sukses hidupnya. Hidup hanya satu kali, sangat singkat sekali. Biarlah kita boleh jalani benar-benar hidup ini boleh berhasil, boleh sukses. Amin, saudara. Tetapi kesuksesan yang seringkali kita bisa lihat dari orang-orang dunia, mungkin lebih banyak fokusnya adalah kepada materi. Kita bicara orang itu sukses, wah punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, berhasil. Nah kira-kira itu sudah. Itu sebabnya kalau kita melihat orang-orang dunia merebut kesuksesan dengan berbagai macam cara. Termasuk cara-cara yang tidak halal, cara-cara yang tidak legal ya, demi meraih sukses. Saudara-saudara sekalian, demikian juga sukses mungkin dalam rumah tangga, bahagia, hidupnya boleh happy. Nah ada banyak orang sudah memasuki pernikahan ternyata gak bahagia. Demi mencapai kebahagiaan rela menceraikan, rela bercerai. Demi supaya apa? Bisa daripada gak bahagia. Nah apakah saudara kesuksesan seperti ini yang Tuhan inginkan dalam hidup ini? Saya kira tidak. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman dengan tema The Real Success. Kesuksesan yang sejati, yang sebenarnya itu seperti apa? Saya ingin menyoroti sudah kebenaran firman dari surat Ibrani pasal 13. Nanti kita akan bahas saudara dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Tetapi yang menjadi sorotan ayat yang saya akan bahas adalah dari ayat 7. Ibrani pasal 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Kita yang percaya firman Tuhan berkata amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagian yang pertama kita akan melihat the real success adalah dengan memperhatikan akhir hidup pemimpin. Siapa pemimpin? Pemimpin yang bisa memerintah bangsa dan negara kita, pemimpin dunia ini di tengah masyarakat, pemimpin di dalam pekerjaan. Kita bisa lihat akhir hidupnya bagaimana. Sudah kalau sekarang kita melihat ada orang yang sukses, jangan sombong. Belum selesai saudara ya. Firman Tuhan berkata, perhatikan akhir hidupnya. Demikian juga hamba Tuhan. Kita sudah melihat begitu banyak contoh saudara di Indonesia, di luar Indonesia. Pemimpin rohani yang sukses di mata dunia, di mata rohani. Tapi ketika sudah ada di atas puncak kesuksesan, tidak bisa menjaganya lagi sudah dengan integritas, dengan karakter. Dan berapa banyak yang jatuh. Itu sebabnya saudara apa yang disampaikan oleh firman Tuhan Ibrani pasal 13 ini sangat penting sekali. The real success. Memperhatikan akhir hidup pemimpin. Di tengah keluarga bagaimana saudara? Saudara-saudara sekalian, orang tua adalah para pemimpin. Saudara yang belum menikah paling tidak Anda juga adalah pemimpin bagi diri Anda sendiri. Untuk kedepannya akan memimpin juga keluarga atau orang-orang yang bekerja di bawah kita. Saya membagi menjadi 3 bagian saudara. Orang yang mengakhiri hidupnya. Saudara, yang pertama adalah mengakhiri dengan sangat baik. Saya sebut finishing well. Mengakhirinya dengan baik. Coba kita melihat
contoh yang pertama saya ambil dari Rasul Paulus. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, sudah di ayat sebelumnya dia berkata, hari kematianku sudah dekat. Ada orang-orang tertentu sudah kalau sudah mau meninggal dunia itu bisa rasa. Ada juga yang gak rasa, gak apa-apa. Tiba-tiba aja. Papa saya waktu mau meninggal bisa rasa. Sudah padahal sakitnya sepele aja, sakit perut gak enak ya. Tapi sudah kurang lebih agak siang itu dia bilang sama pembantu, ada koko saya datang dari luar kota bilang papa gak enak badan, dia datang. Pas waktu itu mama saya sedang ke Jakarta menemani saya menyampaikan firman. Saya waktu itu belum menikah ya, jadi kalau saya pas melayani Jakarta, dari kota kelahiran saya Cirebon, Jakarta deket, mama saya ikut menemani saya. Saudara-saudara sekalian, tapi siang itu papa saya mungkin udah rasa ya. Jadi dia bilang sama pembantunya, semua buka jendela-jendela, pintu buka. Kenapa? Tauke, panggil papa saya Tauke. Kenapa? Ini saya udah lihat itu yang mau jemput saya itu. Ya, ada sayapnya, pakai baju putih, bersinar-sinar. Wah, malaikat. Lalu papa saya bilang begini, nyonya kok gak pulang-pulang ya? Gitu, loh nyonya kan lagi antar saya gitu pelayanan. Aduh tapi saya mau nyonya pulang. Itu kayak setrum loh saudara. Mama saya setelah mendampingi saya melayani baru ibadah pertama minggu hari itu. Dia bilang, mama mau pulang. Loh ma, baru lu sekali, masih ada berapa kali nih? Enggak, duh mama perasaannya enggak enak, mau pulang. Jadi pulang sudah. Bener aja papa saya udah tunggu. Dan begitu mama saya pulang dia senang sekali masih sambil tiduran. Makan, semua makan. Biasanya dia dilayani makan, ini suruh mama saya, makan. Sudah mama saya makan semuanya, terus dia bisik-bisik mama saya sedikit. Udah begitu gak pakai pesan-pesan yang macem-macem. Meninggal dengan sangat amat tenang. Enggak pakai kejut-kejut, enggak. Meninggal begitu aja. Seperti tidur. Ada orang-orang tertentu, saudara seperti Paulus berkata, hari kematianku sudah dekat. Barulah kemudian dia berkata di ayat 7-nya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bapak Ibu Saudara, Anda melihat kehidupan ini sebagai apa sih? Bagaimana kita memandang kehidupan di dunia ini, itulah kita akan menjalankannya. Dulu ada lagu berkata, dunia ini panggung sandiwara. Betul ya? Tidak heran kalau orang menganggap dunia ini panggung sandiwara, hidupnya itu penuh sandiwara. Mau kelihatan kaya padahal duitnya lagi mepet, sudah utangnya lagi banyak. Tapi udah terlanjur kepingin kelihatan kaya terus. Jadi gesek kredit card, utang terus, sandiwara. Apalagi sekarang dunia sosial media. Saudara jangan gampang kagum kalau lihat di sosial media itu suami istri keluarga, waduh fotonya bermesraan, kayaknya intim. Berapa bulan kemudian kita dengar, pasangan ini mau bercerai. Masa ya? Di sosial media kayaknya mereka rangkul-rangkulan, romantis banget, sandiwara. Apakah sudah menjalankan hidup ini penuh sandiwara? Hati-hati. Satu kali kelak firman Tuhan berkata semuanya akan terbuka. Kita sebagai orang percaya tidak boleh menjalankan hidup sandiwara, penuh pura-pura. Amin saudara. Hidup itu harus apa adanya, jangan ada apanya. Amin, apa adanya. Saudara hidup itu kita bisa lihat Paulus berkata aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia tidak berkata mengakhiri pertandingan dengan baik. Nanti itu dia bicara di bagian kedua. Aku mengakhiri pertandingan yang baik. Dia melihat hidup ini sebagai satu perlombaan, pertandingan. Dan ini diteguhkan oleh penulis Ibrani pasal 12 dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi. Ayat 1. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara dan saya sedang berlomba selama di dunia ini. Salah sekali kalau saudara sebagai jemaat mengatakan bahwa yang harus melakukan perlombaan iman itu pendeta, itu yang melayani. No.
Firman Tuhan dengan jelas berkata, Ibrani 12 ayat 1, karena kita memiliki banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi. Enggak kebetulan Ibrani pasal 11 itu menggambarkan saksi-saksi iman, semuanya udah mati. Kita hanya boleh menjadi saksi, menjadi supporter iman jika kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Amin. Selama kita masih ada di dunia ini, kita harus jadi pemain. Kita harus ikut di dalam perlombaan iman yang dikatakan diwajibkan. Artinya apa? Kalau wajib itu bukan optional, it's a must, harus. Supaya kita bisa melihat hidup ini pertandingan yang baik. Dan Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir. Wow, finishing well, sampai garis akhir. Aku memelihara iman sampai akhir, setia sampai akhir, memelihara iman, gak bengkok-bengkok. Aduh, saudara di usia saya yang sudah mau 60 nih ya. Apa sih kalau ada orang tanya, Bu, apa sih Bu cita-cita Ibu? Aduh, udah kalau orang sudah tambah tua, hidup itu tambah simple, enggak kepingin macem-macem. Saya mau hidup saya finishing well. Amin. Menyelesaikan dengan baik. Memelihara iman sampai akhir. Bagaimana dengan Tuhan Yesus Kristus? Di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Saudara, memuliakan Tuhan itu jangan tunggu nanti di surga. Oh nanti ya kalau di surga saya memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, nanti ada waktunya. Selama di bumi saya mau hura-hura. Wah, Yesus berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Saudara, bumi adalah menjadi satu tempat latihan. Tempat kita berlomba, tempat kita berjuang, tempat kita belajar. Dunia ini adalah tempat kita di training, jatuh bangun lagi. Jangan jatuh lalu tergeletak gak mau bangun-bangun, jangan. Firman Tuhan berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Bagaimana kita mempermuliakan Tuhan di bumi? Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Aduh indah sekali. Amin. Umur manusia, keberhasilan hidup manusia bukan diukur dari panjangnya. Jadi kalau saudara melihat orang, waduh umurnya panjang. Ya belum tentu berhasil loh. Yesus saudara di bumi cuma 33 tahun. Umur 30 dia baru melayani, mengapa? Dia selesaikan dulu tanggung jawabnya sebagai anak paling sulung. Yesus sudah mati sebagai tukang kayu, masih ada adik-adik gimana? Yesus bantu dulu keluarganya. Baru umur 30 dia masuk pelayanan, hanya 3,5 tahun aja. Tapi firman Tuhan berkata, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Saudara umurnya panjang, tapi gak melakukan pekerjaan Tuhan. Gak melakukan pekerjaan Bapak. Kita sibuk dengan pekerjaan kita sendiri, jatuh bangun, kadang-kadang up, kadang-kadang down, kadang-kadang semangat, kadang-kadang enggak. Wow. The real success. Ketika kita sungguh melihat hidup ini sebagai satu pertandingan iman. Dan kita mau menyelesaikan apa yang dikatakan Tuhan berikan kepada kita untuk melakukannya. Saudara, dengan satu keyakinan yang penuh kita sebagai orang yang percaya. Berkata seperti Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai kapan? Sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Aduh indah sekali. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara penting sekali Anda sebagai pemimpin, orang tua, saya sebagai pemimpin rohani. Saudara-saudara sekalian kita boleh melakukan sesuatu sampai akhir. Jangan separuh-separuh. Jangan jadi mediocre. Mediocre tuh gini, ya aku asal datang lah padahal males. Ya aku asal melayani lah.
Padahal aduh udah males banget, itu mediocre. Ya aku daripada enggak ikut melayan, ya udahlah, jangan. Harus sungguh-sungguh lakukan semua seperti untuk Tuhan. Dengan cara seperti itu kita bisa finishing well, very well. Dengan satu upah kita mendengar satu pujian, well done my faithful servant. Sungguh baik apa yang engkau lakukan. Sekarang yang kedua, pilihan yang kedua. Finishing not well. Selesai. Tapi enggak sempurna, enggak baik. Ada carut marutnya, ada jatuh bangunnya. Dalam Alkitab kita bisa lihat contoh ini siapa saudara? Daud. Daud finishing tidak? Finishing. Namanya disebut-sebut terus. Yesus anak Daud, keturunan Daud. Wah, Tuhan berkata aku berkenan. Tapi apa hidupnya? Well, no. Dia berzina, udah punya istri, masih mata keranjang. Enggak kayak bapak-bapak di sini ya. Enggak kayak ibu-ibu di sini ya. Semoga. Saudara-saudara sekalian, Daud jatuh dalam dosa perzinahan. Batsyeba. Untuk menutupi dosanya karena saudara dengan sekali berhubungan suami istri langsung Batsyeba hamil. Untuk menutupinya gimana? Dibunuhnya suami Batsyeba. Jadi Daud itu bukan cuma pezina, pembunuh. So kalau dengar pembunuh ngeri gak sih? Ngeri banget ya, saya baru dengar dari salah satu teman. Sekarang ini di Indonesia, Surabaya, kalau ada pembunuh itu kakinya ditembak. Supaya apa? Supaya dia gak bisa lari lagi. Ada ciri, itu ada urat bagian kakinya itu dipotong. Supaya pincang-pincang. Jadi teman saya bilang, oh kalau kita lihat yang pincang-pincang kita curiga. Jangan lo ya. Tapi kalau cuma mencuri dan sebagainya enggak. Oh gitu, iya coba lihat sekarang. Pembunuh, dar dulu kakinya dulu pokoknya. Wow. Saudara Daud pembunuh loh. Pembunuh. Saya gimana kalau punya pegawai bekas pembunuh? Aduh takut ya. Punya raja bekas pembunuh, punya pendeta bekas pembunuh. Aduh ngeri dong. Coba ini bayangkan supaya saudara itu bisa membayangkan bahwa Daud ini sama sekali bukan orang baik loh. Pezina, pembunuh, sombong. Waktu dia memerintahkan untuk menghitung rakyatnya, bukan soal menghitung yang salah. Tapi motivasi di dalam diri itu dia ingin tinggikan diri. Itulah Tuhan hukum dia. Tapi mengapa sih Tuhan bilang dia berkenan? Sudah ada banyak orang, banyak pria, banyak wanita melakukan dosa seperti Daud. Berzina, selingkuh, ada pemuda-pemudi saudara yang berhubungan seks sebelum nikah hasilnya hamil. Tapi banyak juga berhubungan sebelum menikah tidak hamil. Ya, kita cuma waduh kok dia hamil dulu. Loh belum tentu yang tidak hamil tidak melakukan kan. Bapak ibu saudara. Tapi yang kita belajar dari Daud walaupun dia jatuh begitu dalam. Dia mau ngaku. Dia gak peduli lu omongan orang. So di Indonesia ini kalau ada hamba Tuhan jatuh dalam dosa perzinahan. Percayalah kepada saya gak mau ngaku. Kalau ngaku gak dipakai lagi. Jadi dia berusaha gak ngaku. Sudah bandingkan Daud yang gak peduli. Saya raja, saya mengaku dosa saya dipermalukan, kamu gak mau lagi trust saya, it's okay. Yang penting saya mengaku di hadapan Tuhan, aduh ini luar biasa. Inilah saudara yang dinilai oleh Tuhan. Sehingga Daud menjadi seorang yang berkenan, diangkatnya Daud menjadi biji matanya Tuhan. Salah satu arti nama Daud adalah biji mata Tuhan, indah sekali. Finishing not well. Ada cacat. Siapa dalam perjanjian baru kita bisa kasih contoh finishing not well? Petrus. Petrus adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Salah satu dari 3 murid Yesus yang the first circle. Ya, ring pertama. Wah, ya di gereja itu ada ring pertama, ring kedua. Artinya ini orang dekat ini. Hanya tempat-tempat tertentu. Yesus enggak bawa semua 12 murid, hanya tempat tertentu, orang tertentu. 3 orang lah yang dibawa, Yohanes, Yakobus, Petrus. Orang ini dekat.
Tapi orang yang dekat bisa mengkhianati. Petrus pernah menyangkal Yesus sampai berani bersumpah demi disamber gledek gitu kira-kira ya. Enggak mengenal Yesus. Petrus pernah jatuh begitu dalam. Not well. Tetapi sudah dalam Yohanes 21 kita melihat bagaimana inisiatif Tuhan memberi kesempatan yang kedua kepada Simon Petrus. Simon Petrus mau menerima itu. Gembalakanlah domba-dombaku. Indah sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tempat ini mungkin ada di antara saudara berkata, Bu, saya pernah gagal, Bu. Saya pernah jatuh dalam dosa, saya pernah gagal, Bu. Saya pernah mungkin menyangkali Tuhan, menghujat Tuhan, saya pernah pahit. It's okay. Itu masa lalu saudara. Saudara jangan menghukum diri sendiri dan berkata, Tuhan gak mungkin mengampuni saya. Tidak. Tidak ada dosa yang terlalu besar dan terlalu berat yang Tuhan itu tidak bisa ampuni, gak ada. Selama orang itu berkata seperti Daud, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Mengakui semua itu Tuhan mau angkat kembali. Amin saudara. Finishing not well. Saya membaca satu kisah yang menginspirasi. Di dalam sebuah pertandingan olimpiade pada tahun 1992. Pelari jarak 400 meter. Saudara ada penontonnya 65.000 penonton. Seorang pelari andalan bernama Derek Redmond. Saudara-saudara sekalian tahun 88, 4 tahun sebelumnya. Derek Redmond 5 menit sebelum pertandingan ketika dia melakukan pemanasan. Saudara-saudara sekalian, dia tidak bisa mengikuti pertandingan karena sakit. Itu sebabnya 4 tahun setelah itu tahun 92 dia punya mimpi harus menang, harus meraih medali emas. Jadi tahun 92 itulah dia ikut pertandingan olimpiade. Dengan satu sasaran finishing well. Tetapi saudara ketika dia sudah lari sejauh 250 meter. Tiba-tiba saudara lututnya cedera. Dia lari terpincang-pincang di lintasan lari. Dia sampai tersungkur sambil memegang saudara pangkal pahanya sakit sekali. Tim medis menghampiri dan mereka menggelengkan kepala, artinya apa? Ini udah berat sekali, Derek Redmond tidak boleh ikut lari lagi. Tim medis memintanya dia naik ke pandu. Ke tandu. Tetapi saudara, apa yang dijawab oleh Derek? Saya tidak akan naik tandu ini, bagaimanapun juga. Saya harus menyelesaikan perlombaan ini. Redmond tidak mau dikalahkan oleh cederanya, sambil terpincang-pincang dia terus berlari menyelesaikan pertandingannya sambil menahan rasa sakit. Tiba-tiba berlarilah seorang pria setengah baya memakai topi. Ternyata dia adalah Jim Redmond. Ayah daripada Derek sekaligus pelatihnya dan berkata, "Nak, engkau tidak harus melakukan ini. Stop it, sudah cukup." Tetapi sambil berlari dan menangis menahan rasa sakit, Derek Redmond menjawab pernyataan ayahnya dan berkata, "Tidak ayah, saya ingin menyelesaikan perlombaan ini." Melihat saudara keteguhan hati anaknya, hati Jim sang ayah begitu tersentuh. Dia merangkul anaknya, membantunya mencapai sampai garis akhir. Jika itu keinginanmu, mari kita bersama-sama. Ketika tinggal beberapa langkah dari garis finish, Jim Redmond melepaskan rangkulannya. Dia membiarkan Redmond memenuhi ambisinya untuk mencapai garis akhir. Dan ketika Derek Redmond mencapai garis akhir, 65.000 penonton di stadion semua berdiri memberikan standing ovation. Derek Redmond memang tidak mendapatkan medali emas. Tetapi saudara, dia menyelesaikan pertandingan. Finishing not well.
jauh lebih baik daripada pilihan yang ketiga, not finishing. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika Derek Redmond diwawancara, dia berkata, negaraku mengutus aku untuk aku bisa menyelesaikan pertandingan. Bukan untuk berhenti di tengah-tengah pertandingan. Berapa banyak hari ini saudara mungkin karena satu dan lain alasan, saudara hampir berhenti di tengah pertandingan iman. Capek dah saya jadi Kristen, capek dah saya melayani, percuma. Mari saudara. Finishing well, itu pilihan yang pertama. Kalau saudara ternyata jatuh, ada pilihan kedua, finishing not well. Lebih baik saudara daripada not finishing. Siapa contoh not finishing? Saul. Dia adalah seorang yang dipilih Tuhan jadi raja. Diurapi, dipenuhi Roh Kudus itu di dalam perjanjian lama, dipilih. Tapi Saul memilih memberontak. Saul memilih melawan. Saul memilih menaati. Saul memilih mengumbar emosinya, marah, iri hati terhadap Daud menantunya. Dia nggak mau punya jiwa yang besar, menerima saudara sekalian kesuksesan Daud, dia nggak mau. Kita bisa lihat hasilnya. Bagaimana Tuhan tidak lagi berbicara kepadanya, dia cari dukun. Dia merasa Tuhan udah nggak mau lagi menyertai dia. Sampai akhir hidupnya kita membaca, Saul not finishing. Dia membunuh diri. Siapa dalam perjanjian baru contoh not finishing? Yudas Iskariot. Dosanya tidak lebih besar dari dosa Petrus, dosa Daud. Tapi dia menghukum dirinya sendiri dan dia membunuh dirinya sendiri. Bapak Ibu, the real success adalah ketika kita bisa menyelesaikan sampai akhir. Hari-hari ini adalah hari yang sangat amat terakhir. Tuhan Yesus bisa datang kapan saja, anytime. Itu sebabnya apakah saudara siap? Biarlah kita boleh melihat hidup ini sebagai satu perlombaan, pertandingan. Dan kita harus finish sampai pada garis akhir. Amin. Sekarang mari kita melihat yang kedua, kembali kita melihat Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka. Dan contohlah iman mereka. Inilah yang menjadi pokok pikiran saya yang kedua. Yaitu meneladani hidup pemimpin. The real success adalah ketika hidup kita itu bisa jadi contoh. Jadi teladan. Ketika anak-anak saudara bisa bangga punya papa, mama sebagai saudara. Ketika saudara sebagai pemimpin perusahaan, pegawai-pegawai saudara itu bisa bangga menyebutkan siapa pemimpinnya. Saya sebagai bangsa Indonesia bangga kalau orang tanya, Indonesia iya, Jokowi iya, bangga. Pemimpin yang menjadi teladan. Hidup yang menjadi contoh dan teladan, itulah the real success. Hidup yang memuridkan, tidak cuma sukses sendiri. Waduh dia pinter ya, tapi sayang enggak ada terusannya. Pinter-pinter dewek. Itu sebabnya di tengah kesibukan saya berkhotbah mengajar, saya masih mau memuridkan. Ada motherwise, ada kelas-kelas kecil, basic training, itu pemuritan. Kita gereja Happy Family akan masuk nanti di dalam pemuritan Alpha Course. Itu pemuritan, penginjilan. Kenapa saudara? Karena saya nggak mau cuma sukses sendiri, saya cuma dikenang sebagai penginjil berapi-api pengajar. Tapi saya mau saudara, ada teladan, ada contoh-contoh. Meneladani hidup pemimpin yang pertama di dalam keluarga. Mari kita lihat karena konteksnya Ibrani 13. Coba kita lihat ayat 4. Ibrani pasal 13 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan.
Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Meneladani hidup pemimpin dimulai dari keluarga. Buat apa sih saudara orang sukses luar biasa dalam pekerjaan? Tetapi di rumah dia menyakiti hati pasangan hidup. Karena tidak menghormati hidup perkawinan. Ada kepahitan yang sangat dalam. Sudah penulis Ibrani berkata biarlah kita penuh hormat di dalam perkawinan. Tempat tidur jangan dicemarkan. Oh bu, enggak tidur di sini sama simpenan, tidur tempat lain. Bukan itu, ini hanya istilah. Istilah menggambarkan bagaimana kita harus setia kepada pasangan hidup. Sampai maut memisahkan. Amsal 5 ayat 18. Diberkatilah kiranya sendangmu. Sendang itu kayak penghasilan, pekerjaan. Bagaimana saudara mau diberkati sendang pekerjaan kita? Bersukacitalah dengan istri masa muda. Ya, jangan ada yang ngantuk ketiduran nanti pulang bersukacita dengan istri muda. Atau suami muda. Brondong, waduh, bu, ibu itu sukanya sama brondong lu, waduh. Ini penyakit baru ini saudara, ya karena sudah banyak yang bisa tarik-tarik. Saya baca itu ada ibu umur 65 menikah sama pria umur 25. Waduh saudara, ini tarik udah disetrika nggak tahu pakai setrika berapa watt itu ya. Luangsing gak tahu udah sedot lemak dari mana-mana itu. 65. Nikah sama pria 25. Brondong. Ya bu itu haknya. Iyalah gitu makanya udah jangan ngomongin lagi ya. Tapi inilah dunia. Betul sudah ya. Coba kita bisa melihat apakah kita bisa setia kepada pasangan hidup yang mungkin sudah gak muda lagi. Enggak baik lagi, udah enggak sehat lagi, udah kena stroke. Mungkin suami, udah impoten. Yang perempuan mungkin sudah menopause, udah enggak ada gairah lagi, udah sakit-sakitan, enggak bisa melayani lagi. Wow, it's not easy. Setialah kepada istri masa muda. Engkau akan diberkati sendangmu. Tapi ada saja orang berkata, oh buktinya dia nggak setia sama istri, sama suami. Tapi dia tidak tetap diberkati, oh ya. Saudara sudah lihat akhir hidupnya? Saya dulu punya kenalan saudara. Kaya tanahnya itu di mana-mana. Kristen ini, senang sumbang gereja. Tapi kelemahannya satu. Suka daun muda saudara. Punya istri satu, anaknya banyak. Istri diceraikan, kawin lagi, punya anak lagi. Udah istri yang kedua ini masih punya lagi cem-ceman yang lain. Tapi kaya. Itu cerita saudara kurang lebih 25 tahun yang lalu. Sekarang saya mendengar bapak ini saudara sudah kena stroke. Hartanya yang banyak, tanahnya, rumahnya, deposit, udah diambili semua sama anak-anaknya. Sekarang dia tinggal sudah dengan istrinya yang terakhir. Gak bisa apa-apa. Untuk minta obat pun sudah ke dokter. Dia harus minta belas kasihan dari anaknya. Menyedihkan sekali. Firman tuh gak pernah salah loh saudara. Lihatlah akhir hidup seseorang. Dia sampai sujud-sujud minta ampun. Tapi sudah lewat yang dulu-dulu gimana ini. Ya dia sedang menuai. Diberkatilah kiranya sendangmu. Bersukacitalah dengan istri atau suami masa mudamu. Amin. Menyebalkan kayak apa, cerewet, sebel, ya udah, ya. Luntur tidak ditanggung saudara,
Ya, bukan ditanggung tidak luntur kan? Sudah. Terima itu sebagai bagian membentuk hidup kita. Kenapa sih saudara? Sebab kita takut akan penghakiman Allah. Takut. Sebab firman itu berkata Ibrani pasal 13 ayat 4. Orang sundal dan pezina bukan dihakimi di dunia ini. Di dunia ini orang bisa semuanya masih diatur. Kita akan dihakimi Allah. Aduh, ngeri sekali. Bagaimana sih supaya tidak terjadi perzinahan, free sex? Nomor 1 saudara, jaga anggota tubuh kita. Demi kemurahan Allahku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan anggota tubuhmu, mata, telinga, ya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Tontonan di depan kita, website, aduh gampang sekali sudah masuk pornografi, ngeri sekali. Beranikah kita berkata no? Itu racun. Saya nggak boleh makan, itu racun. Ada roh pengendalian diri. Ketika kita dikuasai Roh Kudus, kita salah satu buah rohnya adalah mengendalikan diri. No. Ini bukan konsumsi saya, ini racun, saya nggak boleh makan. Harus begitu. Tapi kalau sudah coba-coba, ya tergelincir. Kenapa sih ibu bisa ngomong begitu? Aduh, saya sering konseling keluarga-keluarga muda yang terjerat ini. Saya bilang, berani nggak kamu bilang stop? Pulang di rumah punya VCD dibuang semua, dia ketawa. Saya nggak punya bu VCD porno. Aduh itu kan zamannya saya VCD porno. Sekarang mah website. Oh iya, ya udah jangan buka lagi saya bilang. Iya bu, tapi nggak gampang loh. Jangan. Yang kedua pergaulan. Kalau saudara pergaulannya kayak begitu, bu abis dia lu sumber mata pencarian saya tuh orang yang gitu-gitu tuh. Ya itu. Pilihannya sudah tuh mau kaya tapi terjebak, akhirnya tergelincir. Atau saudara mau ya biasa-biasalah gak terlalu kaya tapi safe hidup itu. Pergaulan yang buruk pasti merusak kebiasaan yang baik. Saya gak bisa cerita begitu banyak orang yang tadinya baik-baik. Tapi karena kepingin ngetop, kepingin gini-gini, tergelincir. Benar. Takut akan penghakiman Allah. Kesuksesan harus diimbangi takut akan Tuhan. Kesuksesan, saudara, itu bukan berarti saudara kalau udah sukses itu saudara bisa kebal terhadap yang lain. Tidak. Coba kita lihat. 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Coba, orang selevel Salomo, yang hikmat tiada ada duanya, sebelum dan setelah Salomo tidak ada orang seperti Salomo, gak ada hikmatnya. Saudara lihat. Kesuksesan jika tidak disertai hidup takut Tuhan, ujungnya adalah kejatuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu meneladani hidup pemimpin in the family. Harus menjadi fokus utama. Gereja ini tidak salah memilih saudara satu moto, changing the world through family. Amin. Kalau memimpin keluarganya sendiri nggak bisa, gimana sudah bisa pimpin gereja? Gimana bisa pimpin yang lebih besar? Saudara-saudara sekalian, teladan yang kedua setelah dalam keluarga adalah dalam pelayanan. Coba kita lihat konteks Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Ayat 2, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat.
Dalam pelayanan peliharalah kasih persaudaraan. Saudara, siapa sih saudara-saudara kita setelah kita percaya Yesus? Dialah yang percaya Yesus, kita punya darah yang sama. Darah Yesus mengalir di dalam diri kita. Amin. Saudara, dalam hal persaudaraan kita harus belajar dari bangsa Yahudi, hebat sekali. Hampir tidak ada, saya bilang bukan tidak ada ya, hampir tidak ada orang miskin bangsa Yahudi, hampir tidak ada. Kenapa? Karena kasih persaudaraan itu mereka kuat sekali. Itu mereka kalau jual berlian, emas, apa, ya antar Yahudi. Makanya dulu kenapa bisa terjadi dia dibunuh sama Nazi, sama Hitler. Karena itu kaya-kaya bangsanya. Kawin sama bangsanya. Ya, bisnis sama kasih persaudaranya kuat sekali. Kalau ada orang Yahudi pergi ke Amerika lalu dirampok, habis semua duitnya. Dia tinggal cari aja di kota itu daerah Yahudi mana. Dia masuk ketuk aja. Karena hampir semua orang Yahudi bisa berbahasa Yahudi dan hampir semua orang Yahudi agama Yahudi. Diajak ngomong sebentar, oh ini pasti Yahudi. Kasih tempat tinggal, kasih makan, kasih duit saudara. Kalau pasportnya hilang diuruskan, nggak kenal loh. Oh itu hebat. Kita orang Kristen berani, bisa. Bu, orang Kristen banyak yang tukang nipu. Iya benar juga sih. Tapi kita dalam kasih persaudaraan, saudara, miskin sekali. Saya belajar saudara. Kalau beli apa-apa ya beda 25.000, 50.000. Ini lu punya orang Kristen, ini lu bukan. Saya lebih pilih ini, bukan pilih murahnya. Itu contoh yang kecil tuh, kasih persaudaraan. Buat apa nguntungin dia? Kita cari kalau bisa yang sale. Beli 1 dapat 3, kalau bisa beli 3 gak usah bayar. Aduh sudah, itu ya mentalnya gak ada kasih persaudaraan. Sudah kasih persaudaraan. Sudah lihat ada orang Kristen jualan, bu bacang, berapa? Saya ini hampir gak pernah beli. Berapa bacang, berapa sih harganya? 10.000, 20.000, 15? 15.000 ya. Masa ditawar 7.000? Aduh. Dia lu gak punya kendaraan, gak punya apa. Kok tega sih? Udahlah. Berapa? 20.000? Ya udah belilah. Gak mau ya? Udah maaf, gak beli. Udah. Jangan ditawar semurah-murahnya. Kasih persaudaraan. Dan dikatakan memberi tumpangan. Zaman dulu gak ada hotel saudara. Saya ambil contoh perempuan Sunem. Setiap kali Elisa itu lewat jalan kaki atau naik keledai. Ya, disuruh mampir. Mampir. Perempuan Sunem ini udah tua, tinggal dengan suami, gak punya anak, mereka orang kaya. Tapi mereka gak memperkaya diri sendiri. Masak saudara. Ya, zaman sekarang kasih makan orang gampang. Oh tunggu ya, Gojek datang udah. Ya, tinggal asal mau bayar apa enggak kan. Zaman dulu kan mesti beli bahannya, mesti masak dan sebagainya, mesti bersihin sendiri. Lalu ketika dia melihat, oh ini Nabi Elisa ini hamba Tuhan benar-benar nih. Dikasih lu saudara bikin rumahnya tambahan, kasih loteng. Silahkan boleh tidur di atas. Aduh. Berapa banyak saudara mau melayani hamba-hamba Tuhan. Hospitality. Oh itu bukan urusan saya. Waduh. Ya. Sudah indah sekali kalau sudah itu punya hati to host. Firman Tuhan berkata melayani, menjemput, mengantar, menemani, bayari makan. Itu sudah kata firman Tuhan seperti kamu itu melayani malaikat-malaikat. Saya mengerti kebenaran ini udah lama sekali. Itu sebabnya sebelum saya menikah, saya dan Bapak itu buka pintu rumah saya itu sudah banyak hamba Tuhan dititipkan di rumah saya di Prapen. Apalagi dulu kami kuliah di STII, banyak orang dosen-dosen bule gitu ya. Pak Hani titip ya, itu kalau sudah titip artinya nganter, jemput, kasih makan pagi, makan siang, makan malam, jemput lagi, besok nganter lagi, pagi, siang, malam, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, hitungannya. Lalu apa kemudian kasih makan pagi, siang, malam, kasih bonnya, no. Kami dengan senang hati, seperti menjamu malaikat-malaikat. Amin.
Saya mau jemaat Happy Family punya kemurahan hati. Enggak medit, sudah enggak kikir. Oh, aku kalau makan enggak mau rame-rame. Kenapa? Nanti mesti bayari. Makan no dewek tiap hari. Biar mati-mati sendiri, ngubur sendiri, saudara. Aduh, saudara. Jadilah orang yang murah hati. Amin. Ya. Ayo makan. Tergantung sih, dompet sudah enggak terlalu tebal. Udahlah, makan aja bakso, makan pecel lah. Aduh, ada fellowship indah sekali. Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan. Biar kita tidak hitung berhitung. Tapi benar-benar Tuhan, Kau sudah memberi semuanya. Aku ingin belajar Tuhan. Memberi yang terbaik buat Tuhan. Yang ketiga, meneladani hidup pemimpin dalam masyarakat. Coba kita lihat Ibrani 13 ayat 3. Ingatlah akan orang-orang hukuman karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Memperhatikan yang terbuang. Saudara, kalau kita diundang pesta, kita udah siap kayak saya hari ini ya. Ibu hari ini kok disanggul. Ini saya mau pesta, saudara. Ya, habis ini harus ikut dalam doa pemberkatan, nanti malam juga doa resepsi. Kita udah siap. Pakai baju yang layak, pakai semuanya. Kenapa? Karena kita mau diundang pesta. It's good, gak apa-apa. Tapi hidup ini harus balance, jangan pesta terus. Apakah kita memperhatikan orang-orang yang terbuang? Orang-orang yang gak pernah bisa pesta. Oh, itu bukan level saya gak pernah. Jangan Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Happy Family salah satu visinya juga adalah misi. Saya menjadi pembina di dalam Ladies Worship sejak berdiri. Saya berkata kepada ibu-ibu saya, mulai tahun ini kita akan lebih banyak lagi misi. Tahun lalu sebelum kita ulang tahun Ladies, saya mengajak ibu-ibu saudara pergi ke kolong jembatan. Saya bukan orang Surabaya, saudara. Tapi saya tahu ada satu daerah kurang lebih 200 keluarga. Tinggalnya di kolong jembatan, bener-bener. Itu mau masuk aja sampai begini nih. Aduh, miskin. Saya membawakan firman di situ, saya mendoakan mereka. Kita memberi mereka makan, kita kasih mereka, anak-anaknya kasih buku, kasih alat tulis, kita kasih. Aduh, ada sukacita. Saudara, sukacita itu waktu kita bisa memberi, melayani, orang gak bisa balas. Itu sukacita. Jangan kebalik, aku memberi supaya dia bisa balas. Gak perlu sukacita itu. Kita bersukacita waktu kita beri. Orang itu cuma bisa bilang apa? Terima kasih ya Bu. Itu dah. Gak bisa balas pakai apa-apa. Menjadi teladan ketika kita mau memperhatikan yang terbuang. Saudara, kalau cuma lihat di atas, hidup itu kesel terus. Dia mobilnya ganti, dia begini, dia gini. Tapi kalau sudah lihat ke bawah, aduh, banyak sekali ya orang-orang yang terbuang, orang-orang yang gak mampu, gak layak. Yang terakhir, Tuhan mau kita menjadi teladan dalam hal keuangan. Amin. Coba kita baca bagian terakhir. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya, saudara kalau bisa belinya sepatu bata, nikmati ini, aduh bagus banget ini. Enggak usah kepingin seperti yang lain. Harus utang, harus kredit card, harus gesek kiri kanan, harus jual macem-macem. Buat apa? Cukupkan dengan apa yang ada. Bapak Ibu sudah hari-hari ini begitu banyak orang yang jatuh dalam hal keuangan. Kenapa? Salah satunya yaitu karena publikasi di Instagram. Waduh,
Dia bajunya baru terus, tasnya baru terus, ininya makannya ya. Food blogger. Waduh, makan di mana aku kok belum pernah ya. Nah itu. Kalau punya uang sih nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, ini sudah firman Tuhan. Jangan kamu jadi hamba uang, cukupkan diri dengan apa yang ada. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada janji pemeliharaan yang luar biasa. Daud berkata, pada dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Aku tidak pernah melihat orang benar itu ngemis minta-minta, enggak pernah. Amin. Saya dan saudara menjadi apa sekarang hari ini? Karena apa yang sudah saudara tabur di masa lalu. Saudara kalau lihat orang itu hidupnya kok enak ya, tiba-tiba. Jangan pernah lupakan apa yang sudah dia lakukan di masa lalu. Yang orang lain tidak lihat. Tuhan mencatat semuanya. Jangan jadi hamba uang. Jangan kerja apa-apa hanya karena uang. Jangan melayani, uangnya berapa? Aduh pusing saudara. Bapak ibu saudara sekalian, firman Tuhan berkata 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Cinta uang, senang sekali duit. Ya, teman saya punya mama udah hampir pikun. Tapi dia bilang, Bu, mama saya tuh hampir pikun. Nama semua anak udah hampir lupa. Satu lu Bu, enggak lupa duitnya simpen di mana. Itu kalau ngitung duit matanya jadi berbinar-binar. Waduh. Bapak ibu uang itu penting. Tapi kita tidak boleh cinta uang. Amin. Firman Tuhan berkata cinta uang akar dari segala kejahatan. Sebab memburu uanglah beberapa orang itu menyimpang dari iman. Menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak ibu, jadilah teladan. Orang tua banyak kehilangan waktu dengan anak karena yang saudara kejar adalah uang. Waktu saudara dapat uang, anak sudah gak mau dekat sama saudara. Kenapa? Ya sudah gak menabur waktu untuk anak. Nanti anak saudara udah besar, saudara tambah tua, saudara butuh anak-anak bilang, gak bisa Pak, gak bisa Ma, sibuk aku, repot. Hati-hati. Jangan jadikan uang itu sebagai Tuhan. Cintailah Tuhan di atas semuanya. Amin. Cintailah keluarga, cintailah sesama. Fellowship and relationship is more important than money. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.